Jadi beliau dulu mahasiswa teladan. Alhamdulillah saya dulu pernah jadi juara 1 siswa teladan. Berarti ada 2 murid teladan ini Bang. Dan saya ingat betul waktu liburan itu ayah saya, teman-teman saya bisa main libur sebulan. Ayah saya almarhum itu akan selalu ngingetin saya, kamu lagi ikut final siswa teladan. Misalnya, mana lebih baik? Menurut saya dua-duanya bisa baik. Orang yang dilahirkan dari pengusaha bisa jadi pengusaha baik banyak contohnya. Orang yang terpaksa jadi pengusaha yang sukses dan baik juga ada. Jadi hal ini tidak perlu dikotomikan. Jadi yang pasti ya dari umur muda saya sampai hari ini saya masih bekerja keras. Dan di masyarakat kita sedang turun. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena yang pertama kelas menengah kita turun. Itu data statistik ya sampai akhir tahun lalu aja sudah hampir 10 juta kelas menengah kita turun kelas. Yang kedua, kita tahu juga PHK banyak sekali, sehingga pasti berpengaruh kepada daya beli. Nah, lalu gimana cara ngatasinya? Tentu kita nggak bisa business as usual, artinya melakukan segala sesuatu seperti keadaan baik-baik saja, keadaan normal-normal saja. Jadi kita harus melakukan sesuatu di luar. Silakan. Uang adalah duit. Kalau dari saya, uang itu alat. Adalah Tuh. sebuah alat. Kalau kita gunakan dengan bijak, itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Tapi kalau kita nggak bijak mengelolanya, membawa kita pada kehancuran. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bang Rifki dan MPS. Itu mindset pertama dari Pak Rifki. Silakan Pak Cete. Uang itu titik. Silakan Pak. Ya, sebenarnya sama Pak Rizky. Uang itu alat komoditas, ya, bukan tujuan. Uang itu alat atau komoditas dan bukan tujuan. Tuh jelas ya, uang itu alat dan komoditas bukan tujuan. Bukan tujuan. Jadi kalau Anda menjadikan uang sebagai tujuan, Anda salah. Tepuk tangan buat Pak Cete. Pak Hair terakhir dari Pak Emil. Ini closing statement-nya ada unik, cuma biar keluar dari ruangan ini tuh langsung ke Patrik. Uang itu tuh apa? Gitu. Ya, saya rasa kita ini pesan yang penting banget. Sengaja Pak CT punya banyak pilihan, tapi beliau meresonansi tadi. Saya juga ingin meresonansi bahwa itu bukan tujuan. Saya pakai satu diksi yang beda tapi sama. Uang itu adalah tantangan. Tantangan artinya apa? Ya tadi balik lagi ke bagaimana kita melihat uang itu bisa bermata dua kan berarti. Kalau orang kelola bisnis orientasinya uang doang, customer satisfaction bisa jeblok gitu. Tapi sebaliknya kalau orang kelola customer satisfaction jangka panjang yang bisnisnya bisa profitable. Jadi uang ini bisa bermata dua, tantangan kira-kira gitu. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Anggar Dandan. Saya jadi ingat seluruh wrap up dari pembicaraan kita di Bisnis Talk ini ada suatu buku yang saya pernah baca tentang Psychology of Money. Minta tepuk tangannya dari SMA 5. Nah cuma 2, 5. SMA 6. Kebanyakan cuma 6. Butuh 6 aja Mak, jangan kebanyakan. Karena SMA sekarang hitung-hitung aja nggak mau rugi. Pinter ya. Hebat, luar biasa. Ya. Senang sekali saya hadir di sini. Saya bawa. Ya, saya nggak disebut Pak, cuma calon toh. Jangan kamu bunga sebenarnya. Kamu itu nggak harus disebut karena bukan pokok. Kamu itu bunga. Kalau simpanan kamu bunganya jadi nggak disebut. Oh iya, Karena siapa? simpanan itu yang disebut adalah pokoknya. Iya. Pokoknya ada simpanan. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjadi apa ya? Jadi apa sih di sini? Pembicara nanti. Oh nanti diskusi. saya. Diskusi. Nanti ada sesi. Padahal Bapak ini kan elektro kan sebenarnya ITS. Ya. Ini acara ekonomi padahal. Oh ini mungkin yang Anda sendiri walaupun teman mungkin kurang. Saya Tahu semua pasti ya. Jangan disebut namanya. Karena ini Bapak malah dijelaskan Lisa Mariana. padahal Pak CT malah dijelaskan. Saya malah Oke. Tapi memang itu ya Pak ya. kalau ada investasi
sekarang yang kita utamakan yang penting itu memang investasi misalnya leher ke atas. Oke. Ada istilahnya kalau kita teman-teman semuanya di dunia digital sering influencer investasi leher ke atas. Betul. Salah satunya adalah literasi digital, membaca buku, Ya. kursus, coding dan lain sebagainya, itu investasi leher ke atas. Dan itu istri saya sudah mengawali sejak dulu investasi leher ke atas. Apa Pak? Kalung, anting-anting, wig. Banyak sekali istri saya nyimpen kalung, anting-anting, Ini leher ke leher ke atas. Investasi leher ke atas itu Isi maksudnya kepala istilahnya. literasi. Yes. Karena menurut survei literasi digital keuangan di Indonesia itu masih sekitar 68%. Ya. Itu masih 62 lah sekitar itu. Pak, kenapa menurut Bapak literasi di Indonesia itu masih agak rendah? Ini saya akan menjelaskan Ya. tentang kenapa literasi dalam hal apapun ya, literasi Indonesia itu dianggap masih kurang. Apa? Karena tidak dibudayakan sejak kecil. Maksudnya? Anak-anak kita, bayi-bayi kita itu sejak kecil Ya. aslinya nggak pernah diliteri. Jadi literasi itu jadi kurang. Coba kalau mulai kecil, ASI itu ukurannya diliteri berapa liter, itu akan literasi akan terbina sejak usia dini. Bukan. Pak. Duh, kan ngecek notifikasi. Apapun alasannya, itulah level manusia. Gak niat, Di cuma bawah nggak niat kok pertama tahu itu namanya. kan di samping kita gini aja Pak. Ya akhirnya jadi kebiasaan, jadi habit. Itu menunjukkan kualitas yang rendah. Bapak? Kalau saya bangun tidur, pertama yang saya cari bukan handphone, anak. Anak? Anak yang saya cari. Wah, karena handphone saya dibawa anak. Sama. Loh, Sama. Sama gimana, orang jelas-jelas saya nyari anak, kamu nyari handphone. Bapak fokusnya kan nyari handphone. Loh, enggak, saya nyari anak. Anak ketemu, handphone pasti ketemu. Tapi anak yang nomor satu, beda kualitas. Beda kualitas. Apalagi dalam karakter. Ini mohon maaf, ini masalah duit, masalah keuangan, ini karakter. literasi keuangan. Karakter itu penting. Uang, sama-sama uang, mengelola uang sama-sama manusia. Karakternya berbeda, hasilnya tidak beda. Iya, karena sekarang juga banyak penipuan-penipuan. Contoh aja, Apa? Misalnya seorang Mas Akbar jalan, Iya. jalannya sepi, nggak ada orang. Loh, nggak ada saya dong. Loh, kamu orang? Maksudnya, lah katanya nggak ada orang. Maksudnya itu nggak ada orang selain kamu. Oke. Di situ. Ketika kamu jalan, di depanmu ada selembar uang 100 ribuan. Kamu nggak tahu itu punya siapa, jatuh di jalan. Kamu ambil aja gitu. Saya ambil. Tapi enggak. Ya, logika orang pasti diambil. Tapi bukan buat saya. Masukkan kotak amal, kasihkan orang yang membutuhkan. Bukan, enggak saya ambil Pak. Siapa sih yang bisa menilai niat? Ya Pak ya. Kan kita nggak tahu niatnya seperti itu. Tapi yang jelas uangnya diambil oleh Abah. Perkara nanti dipakai apa kita nggak tahu. Niatnya untuk diberikan Iya. kepada yang perlu. Iya, sumpah. Alah, paling nanti jalan lihat ada yang jual es, beli es. Enggak, sumpah enggak kalau gitu. Kalau saya dalam kondisi seperti itu, saya tidak akan ambil uang. Oh, hebat. Lo kan sudah kamu ambil. Memahami cerita saja susah. Kan Bapak nggak ngomong kalau ada Bapak juga. Kan saya tidak merubah kondisinya. Jalan sepi, ada uang selembar 100 ribu. Saya ambil. Nah, kalau saya nggak ambil, udah diambil dia. Saya ambil apa? Saya harus tunggu ada yang jatuh lagi kan. Kalau saya nggak akan saya ambil. Beda kualitas. Bukan beda kualitas. Ya emang itu caranya Pak. Iya, banyak yang nungguin Prof loh nih. Dan yang terakhir, tak lain, tak bukan, yang familiar dipanggil dengan CL tadi katanya, Cak Lontong. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Cak Lontong. Tadi aku sesi sama Pak CT, sekarang sama CL. Silakan. Ya. Tapi saya pengen tes Pak calon dulu. Oke. Persamaannya simpanan dan simpenan apa? Bedanya simpanan dan simpenan apa? Nah, lo kan?
Ditanyanya lebih serius, beneran ditanya lebih serius ya? Yang pertama ani-ani no. Kesimpulannya jangan itu lagi. Simpenan dan simpanan. Bedanya kalau secara apa? Tulisannya beda E dan A. Walaupun bedanya satu huruf, maknanya beda jauh. Secara prinsip persamaannya yang namanya simpanan itu tidak untuk diketahui oleh orang di luar yang punya. Oke, Secara Pak prinsip Didi itu. manggut-manggut. Yang prinsip itu. Cuma bedanya kalau simpanan itu termasuk kategori badan atau tidak bergerak ya benda kita. Kalau simpenan, nah itu termasuk harta yang bergerak. Jadi tetap dikonsider sebagai harta begitu ya? Kalau gimana tuh? Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau simpanan itu bersifat pasif. Nah kalau simpanan kadang-kadang aktif. Ya. Simpanan itu nggak bisa ngomong, hanya tertulis. Ya kalau simpanan kadang-kadang ngomong walaupun kita nggak minta dia ngomong. Kasih tepuk tangan dulu buat Cak Lontong. Tepuk tangan untuk Cak Lontong ya. Tadi perbedaannya yang tadi betulnya di jok di tempat makan sudah itu. Kalau simpanan itu biasanya disimpan di bawah kasur. Kalau simpanan nggak mungkin disimpan di bawah kasur. Puasa saya belum sampai ke sana. Buang badan ya Cak Lontong. Kurikulum itu salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Tetapi yang lebih penting ya pengetahuannya itu sendiri. Oleh karena itu, kalau seandainya di kurikulum itu belum ada dan ternyata di dalam kehidupannya itu sangat dibutuhkan, maka acara-acara seperti ini menjadi sangat penting. Terima kasih Cak Lontong. Oleh karena itu, jangan mengandalkan ilmu itu didapat di bangku sekolah. Bangku sekolah itu skopnya lebih kecil dibanding dengan kehidupannya itu sendiri. Sehingga saya sangat berterima kasih Pak Didi LPS yang memberikan wawasan literasi kepada anak-anak muda tentang pentingnya finansial itu. Bukan finance-nya dan sialnya, bukan seperti yang Cak Lontong, tetapi finansial secara keseluruhan. Oleh karena itu, kalau di Surabaya hanya terjadi yang sekarang ini, maka tidak menutup kemungkinan kalau ini dianggap baik dan saya menganggapnya baik, maka tahun depan pun juga bisa diadakan sebagai agenda rutin sehingga anak-anak muda itu paham betul tentang apa sih aspek dan ragamnya dari financial itu. Oleh karena itu sekali lagi, jangan hanya mengandalkan pelajaran itu bersumber dari sekolah semata. Ilmu itu bisa didapat dari manapun. Yang penting jadilah menjadi pembelajar sejati. Dimanapun belajar. Cak Lontong yang kelihatannya Teknik elektro, tapi ngerti ekonomi. Sama-sama teknik elektro ya. Teknik elektro cuma beda usia saja. Gitu. Itu belajarnya tidak hanya belajar ekonomi beliau, yang susah itu belajar ngelawaknya. Kalau ekonomi kan bisa tanya yang lain, tapi ngelawaknya ini yang susah. Oleh karena itu, karena Cak Lontong ini punya kemampuan pembelajar sejati, maka belajar apapun bisa. Oleh karena itu, syarat saya kira kunci kehidupan agar sukses itu menjadi pembelajar sejati. Pemasaran. Oke. Nah, kalau Cak Lontong jadi gubernur Jawa Timur, ini kan bertanya, ya kan, apa yang akan dilakukan? Silakan. Ini kan kalau, ya, makanya Jadi silakan. substansi pertanyaan itu tadi ada dua sebenarnya. Yang satu terkait dengan UMKM Jawa Timur. Yang pertanyaan kedua ini, kalau Cak Lontong jadi gubernur Jawa Timur, bagaimana menyelesaikan atau mengatasi UMKM masalah ini. terkait UMKM?
Serius kan pertanyaannya? Jadi saya jawabnya terbalik dulu. Kalau saya jadi gubernur Jawa Timur, berarti kesimpulan pertama adalah gubernur Jawa Timur ada dua, Bu Kofifa dan saya. Nah, tinggal tunggu yang akan menyelesaikan Bu Kofifa atau saya. Tunggu pembagian. Tapi kalau saya jadi gubernur Jawa Timur, anggap saja itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah dasar saya menjawab, menyelesaikan atau membenahi UMKM di Jawa Timur. Kadang-kadang ini mohon maaf nih, Prof. Nuh ini adalah rektor saya dulu di ITS, beliau. Tepuk tangan buat Tepuk beliau. tangan dulu dong. Sama-sama teknik elektro ya. Elektro juga beliau, saya elektro. Jadi mohon maaf, ini kesempatan yang berbahagia ini tepat saya untuk mohon maaf kepada Prof. Nuh karena saya sadar bahwa saya sudah mencederai reputasi Prof. Nuh gitu ya. Sebagai seorang rektor ITS punya alumni jadi pelawak kayak saya. Saya mohon Prof. Nuh tidak merasa ternodai karirnya. Jadi saya dulu ingat betul waktu saya tahun berapa itu Prof. Saya mendapat, saya juga heran ya dihubungi oleh institut karena diundang akan mendapat penghargaan sebagai alumni, diundang ke kampus dapat penghargaan saat Dies Natalis dalam bidang seni dan budaya. Lah ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tentunya. Nah ini. Jadi saya jadi Dies Natalis lagi ya. tepuk tangan buat saya terdengar seperti hinaan. Padahal Dies Natalis seni budaya loh, Cak. Nah, Institut Teknologi, tapi penghargaannya dalam bidang seni budaya itu kan sudah melenceng ya kan. Tapi dan yang terpilih adalah saya dianggap layak mendapatkan penghargaan di bidang seni budaya sebagai alumni ITS. Makanya waktu itu Prof. Nuh dengan tegas menyampaikan bahwa calon itu adalah alumni yang sukses di jalan yang sesat. Cara efektif untuk menghilangkan minder ternyata hanya sederhana, cukup dong pada merekam semua, udah semangat banget. AA Raffi, apa kabar? Ya gak apa-apa, yang penting Oke. sehat. Sehat ya. Oke, Saya tidur pasti di atas jam 12. Oke, dulu pernah interview dengan saya tuh bilangnya tidurnya 4 jam per hari. Masih? Ya masih segituan, masih kuat. Hebat banget, tepuk tangan dong. Oke, kita dalam sesi namanya inspirational talk ya. Jadi semoga di sini bisa terinspirasi dengan sosok AA Raffi Ahmad gitu. Tapi sebelumnya ya kan kita tahu nih Raffi Ahmad mulai dari pemain sinetron, presenter, semua pekerjaan dulu dijabarin ya apapun. Kemudian sekarang jadi pebisnis, jadi utusan khusus presiden juga gitu kan. Tadi keywordsnya adalah berani capek, mau capek ya. Jadi kan artinya kerja ikhlas gitu. Tapi selain itu sebetulnya apa sih yang membuat seorang Raffi Sinetron, tapi ini saya mau membagi kisah. Jadi mungkin kalau saya ini apa ya? Ya ilmu pendidikannya nggak tinggi-tinggi banget, tapi saya selalu bilang ilmu pendidikan itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu ilmu adab kehidupan, itu jauh lebih penting. Dan juga dulu itu saya pernah syuting sinetron, syuting film. Film itu ceritanya kalau dulu di entertain itu ceritanya udah idealisme kasta tertinggi. Suatu hari saya ditawarin jadi host, jadi MC. Terus ada yang ngomong gini, kamu ngapain jadi MC, jadi host? Kalau kamu jadi MC kita sambut Calontong, berarti artisnya Calontong dong. Berarti bintangnya Calontong. Kita panggil Raffi Ahmad, berarti bintang Raffi Ahmad. Berarti kamu bukan bintang. Saya ngomong gini, saya nggak mau jadi bintang. Bintang itu terkadang kalau malam kadang ada, kadang enggak. Lagian bintang itu banyak bersaingnya. Saya nggak mau jadi bintang. Suatu hari saya menjadi langit, nanti bintang-bintangnya saya tempel di langit saya. Wah. Jadi tumbuhkan dulu semangat kita, tumbuhkan dulu rasa percaya diri kita, bagusin aura-aura positif supaya masuk ke kita. Karena kita ini jadi manusia pasti akan pernah mengalami kesusahan, pasti akan pernah mengalami kegagalan, pasti akan pernah keliru. Kalau kita nggak ngomong yang bagus-bagus ya, pasti. Tetapi yang jadi manusia itu yang paling terpenting kita harus dinamis. Masih dinamis dan yang paling terpenting harus bisa nauin diri kita sendiri, berdamai dengan keadaan. Misalnya, memang bisnisku, aku uangnya mampunya segini, ya udah segitu dulu. Cari, jangan kita juga terlalu
apa ya? Maksudnya ya boleh, mimpi setinggi-tingginya boleh. Mimpi itu gratis, tapi kan kenyataannya kita harus bisa berhadapan dengan kenyataan. Dan semuanya itu harus mulai dari bawah, Mas. Harus mulai dari bawah. Nggak akan ada. Mungkin Pak Hairul Tanjung lihat sekarang sukses, pasti perjalanan karirnya berpuluh-puluh tahun, mungkin lebih sengsara dari kita, lebih susah dari kita. Dan setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Mungkin Anda tidak bisa jadi saya tidak bisa jadi Anda. Mungkin Anda suatu hari bisa lebih hebat dari saya, kita nggak pernah tahu. Jadi Mas, yang paling utama tanamkan pada diri Anda dulu semangat, kamu pasti bisa, dan harus berdamai dengan keadaan, harus naung-naungin diri. Kayak saya nih, saya tahu bahasa Inggris saya low liver ya. Low itu rendah, liver itu hati, jadi rendah hati. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Jadi saya tahu bahwa saya kekurangannya mungkin saya ngerti, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya tahu mungkin saya harus mencari partner yang memang jago bahasa Inggris. Sama halnya dengan bisnis. Misalnya Anda kurangnya di sektor B, ya udah cari teman Anda yang bisa Anda percaya untuk bisa mengisi di sektor B. Sektor C Anda nggak bisa, cari, dan itu pentingnya berkolaborasi. Jadi nggak usah pernah takut, rezekinya nggak usah diambil sendiri. Daripada 1 tambah 1 2, dengan 1 tambah orang 1 yang hebat tapi jadinya 10. Itu namanya intangible value yang memang harus Anda pelajari. Wow, tepuk tangan. Makin deg-degan kayaknya Adi. Ya, semangat ya. Beri semangat Nah, suara. gitu dong. Gak bisa tidur dan semangat. Matiin lagi macam. Siap semangat buat jadi adik angkat. Nomor 2 ya. Aku Kamu nomor jangan 2 jadi dulu. angkat. Kamu jangan jadi adik angkat, kamu jadi adiknya, kakaknya Cipung aja gimana? Siap. Oke, tadi yang mengelola keuangan dalam berbisnis. Yang tadi apa jadi pertanyaan? Tadi mengelola keuangan dalam berbisnis. Apa? Oh. Nah, jadi gini, yang namanya bisnis itu gak akan pernah ada yang mudah-mudah. Ada sih yang tuh bisnis itu beda-beda. Ada yang begini, bener nggak Pak Cete? Ada yang begini, tiba-tiba begini. Ada yang begini. Yang paling terpenting bisnis itu satu, momen. Saya selalu diajar sama Pak Cete, nggak boleh kita itu kehilangan momen. Jadi cuma 2, bisnis itu kita menciptakan momen atau kita mengikuti momen. Saat kita sedang menciptakan momen, ya udah pasti nanti ada yang ngikutin. Yang ngikutin ya nggak apa-apa, berarti kita sukses menjadi trendsetter. Jangan kita juga ngerasa yang banyak ngikutin kita, nggak apa-apa, berarti kita sukses menjadi trendsetter. Atau kita mengikuti yang sudah sukses. Cuman bisnis itu 2. Tapi semuanya itu ada resiko. Bisnis sama seperti hidup, akan ada resiko. Ada berhasil banget, ada gagal banget, ya itu dinamikanya, nggak apa-apa. Yang paling terpenting, kalau saya punya prinsip seperti ini, kita jangan pernah, dimanapun posisi kita, jangan pernah kita berada di zona yang nyaman. Kita harus tahu dimanapun posisi kita, kapanpun kita bisa jatuh. Sehingga kita punya alarm pada diri kita sendiri. Contoh, misalnya, saya pernah punya pengalaman di Trans TV waktu itu sama Pak Cete. Ingat namanya ada acara YKS, ya Pak ya. Itu share-nya sampai 50%. Itu benar-benar salah satu fenomenal di televisi yang acara sama Pak Cete tadi dari jam 6 sampai jam 7. Dipanjangin sama Pak Cete jam 6 sampai jam 8. Panjangin lagi jam 6 sampai jam 9. Ya kita senang, honornya juga nambah. Sampai Pak Cete luar biasa sampai jam 1 malam. Kita terlalu euforia pada saat waktu itu. Wah, kita pikir acara ini bisa 5 tahun. Tapi ternyata ya itu, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada aja hal yang tiba-tiba membuat tiba-tiba cepat turun. Jadi intinya saat kita berada di posisi manapun, berada di posisi nyaman, di posisi di atas, ya atasnya terserah. Berada di sini, berada di sini. Daripada kita jatuh kepleset, sakit, lebih baik kita cari tangga, turun ke bawah. Biar kita nggak sakit, kita cari sesuatu untuk naik lagi ke atas. Gak apa-apa capek, nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Lebih baik seperti itu. Jadi itu saya kembalikan. Bisnis itu, hidup itu harus mau capek. Kalau nggak mau capek, nggak capek, ya nggak akan sukses. Gitu. Terima kasih. Kali saya percaya. Oke kita, jadi gini, waktu itu 24 jam, 1 hari, 7 hari masih ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi 2 minggu, nggak ada seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Allah itu kan menciptakan 24 jam, 7 hari, 1 bulan, dikasih ke kita manusia, dan saking berharganya itu waktu. Jadi kalau kita
Jadi orang yang tidak bisa disiplin, yang tidak bisa mengatur waktunya, berarti orang itu belum dewasa. Dan saya nggak percaya sama orang kalau misalnya saya ketemu sama orang, aduh nggak ada waktu, aduh nggak bisa, sekali nggak apa-apa. Kalau untuk selanjutnya berarti kita tidak diprioritaskan. Jadi kita ini punya skala prioritas, atur waktu kita sebaik-baiknya. Punya keluarga, punya kehidupan buat diri kita sendiri, punya kerjaan untuk profesional, masa kita nggak bisa atur waktu itu? Sesibuk-sibuknya saya pasti bisa atur. Mungkin hari ini ada yang kebolongan atau kebobolan, ya besok masih kita bisa ganti waktunya. Kan kita udah tahu, kita tuh harus taknawin diri kita sendiri. Kita mampunya ambil kerjaan ini, mampu atau enggak. Kalau masih kuat satu, oke, tambah lagi kerjanya dua, nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa nanti keteteran, waktu itu tidak bisa terulang. Nanti mungkin sebangnya adik ya, yang adik ya. Ya mungkin sekarang masih seumur kita, tapi kayak saya udah jadi bapak, udah punya anak. Benar-benar saya sangat ngerasain, waduh, waktu itu benar-benar berharga sekali. Golden time sama anak, golden time sama orang tua. Saya itu kemarin tuh sempat nangis waktu 1 tahun yang lalu kehilangan nenek saya. Jadi saya ini mungkin salah satu cucu kesayangan. Terus tiba-tiba nenek saya gak tahu kenapa di sisa akhir hidupnya 3 bulan pas sakit-sakitan maunya di rumah saya yang di Jakarta, padahal nenek saya di Bandung. Nenek saya itu tidurnya mau di kamar utama saya, di rumah pertama saya, yang hasil nyicil, hasil syuting dari Trans TV. Terima kasih Pak. Jadi saya tidurlah di rumah utama itu nenek saya. Terus nenek saya udah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Terus saat lagi sakratul maut itu ada kita keluarga lagi kumpul. Ini ibu saya, ini nenek saya, ini keluarga. Saya ngelihat sampai meninggal ibu saya, terus pas habis nenek saya meninggal, tutup matanya, saya nangisnya 2. Satu kehilangan nenek saya, sama saya merasa banyak kehilangan waktu. Yang saya lihat ibu saya dulu muda, terus tiba-tiba saya lihat, wah ibu saya udah jadi nenek-nenek sekarang. Dan mungkin ibu saya juga nggak tahu umurnya berapa lama lagi. Jadi dan nenek saya, pas nenek saya udah pergi, ibu saya bilang, mama juga udah tua, nanti kalau mama dipanggil mudah-mudahan mama gak nyusahin anak-anaknya. Itu hati saya kena banget. Jadi intinya selagi kita masih ada orang tua, itu paling utama. Itu percaya deh, sesibuk-sibuknya kita, sekaya-kayanya kita nanti, sesukses-suksesnya kita nanti, punya uang banyak, cuma satu yang gak bisa dibeli, waktu yang berharga sama keluarga dan sama orang tua kalian. Jadi kalian harus benar-benar atur, belajar untuk bisa mengatur sesuai dengan baik. Kalau kamu bisa mengatur waktu kamu dengan baik, berarti kamu sudah bisa menjadi orang yang dewasa. Karena yang nggak bisa dibayar itu, yang nggak bisa dibeli itu hanyalah waktu. Jadi belajar caranya untuk bisa menghargai dan membagi waktu dengan baik. Itu paling penting. Wow, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Raffi Ahmad. Tadi lupa saya. Keren banget. Kita countdown dulu kali ya, A ya. Affiliate. Intinya gini, mau affiliate, mau jadi apapun, sekarang bisnis itu dinamis. Bayangin, TV dulu sehebat apa, bener nggak baca deh? Tiba-tiba ada digital, tiba-tiba ada YouTube, ya kan? Ada Instagram, ada TokTok, wow, TikTok. Ada apa lagi besok? Hari ini ada affiliate, besok ada apa? Dulu kita emang sesuai kalau kita di Muslim, ada di Al-Quran itu bahwa ajarkanlah keturunan kita, anak cucu kita sesuai dengan zamannya masing-masing. Mungkin saya juga nggak bisa menetapkan apa yang ayah saya ajarkan kepada saya. Saya harus bisa lebih pintar lagi untuk menerapkan ajaran kepada anak saya, karena bisnis di era sekarang itu lebih cepat. Kadang saya juga belajar sama Rafathar, kadang saya belajar sama teman-teman artis yang di bawah saya 10 tahun, 15 tahun. Kita harus mau belajar karena sekarang itu mau bisnis apapun dinamikanya cepat sekali, dinamis sekali berubah. Mau jadi affiliate, mau jadi apapun. Jadi kita harus persiapan. Kita harus punya backup apapun, karena memang sekarang dunianya sudah seperti ini. Tetapi nggak usah khawatir, kalau selagi kami masih mau bekerja, masih mau capek, masih mau belajar, dan masih mau untuk mencari kayak contoh deh, saya misalnya content creator kalau kerjanya buat konten terus,
Dia juga capek. Setelah kita jadi content creator, kita harus belajar. Ini semuanya ya, bukan cuma content creator aja. Kita harus menjadi business creator. Kita harus cari celah untuk mencari